Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallaman tasliman katsiran katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi wa azwajihi ummil mukminin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Allah lah zat yang telah menciptakan segala-galanya menjadi ada, yang di dunia, di lautnya, di daratnya, di langitnya, di mana saja itu ada kehidupan. Yang mengadakan, yang mencipta adalah Allah yang maha hidup, Allah yang maha pencipta, Allah Al-Khaliq. Dan Allah pula yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk kekuasaannya Allah diantaranya yang baru saja kita peringati beberapa hari yang lalu. Allah kuasa memperjalankan hambanya, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat dan iradatnya, tanpa bantuan makhluknya, dengan kodratullah, dengan kuasa Allah, sehingga disitulah memberikan pelajaran kepada diri kita ini bahwa kuasa Allah itu mutlak, tidak terbatas. Ada 3 cara Allah membuat suatu gejala, suatu fenomena, suatu kejadian di dalam jagat raya ini. Satu yang sejalan dengan akal manusia, sejalan dengan sebab-sebab lahiriah, yang akal bisa mengikutinya. Orang bilang logis, logik, masuk akal, bisa diterima oleh akal. Itulah sebab-sebab lahiriah yang dipelajari oleh dunia kampus, sekolah-sekolah, sekian banyak fakultas dan seterusnya. Itu berlingkar-lingkar dari sebab-sebab lahiriah satu ke yang lain. Orang dengan sebab makan, maka berakibat kenyang. Dengan sebab tidak makan, maka lapar. Ada makan tapi kok tidak kenyang, harusnya kenyang kok tidak kenyang, ada sebab lain, cacingan atau kena penyakit lain misalnya. Itu ya. Unsur ini digabung dengan unsur itu jadi unsur yang lain. Benda dilempar ke atas, jatuh ke bawah, ya. Bibit padi ditanam, nanti panen padi, segala macam nanti. Dengan sebab-sebab lahiriah. Ini yang paling banyak terjadi. Kemudian yang kedua,
berjalan menyalahi sebab-sebab lahiriah, menyalahi sebab-sebab lahiriah, berlawanan dengan sebab-sebab lahiriah, tidak logis, tidak masuk di akal. Yang pertama itu masuk akal sesuai dengan sebab lahiriah. Yang kedua tidak masuk akal, menyalahi sebab lahiriah, berlawanan dengan sebab lahiriah. Contoh Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 40 hari di dalam lautan, sering dikatakan dalam 3 kegelapan. Dalam 3 kegelapan. Menurut sebab lahiriah, kata ahlinya, baik dokter hewan maupun ahli di bidang peternakan atau orang-orang yang ahli di bidang fisiologi kehidupan, maka mengatakan tidak mungkin bisa hidup. Tapi yang terjadi hidup selamat. Jadi orang mengatakan tidak mungkin hidup, itu berarti apa di situ? Kalau hidup nggak logis, nggak masuk akal. Sebab lahiriahnya tidak ada kok. Nah, gitu, masih begitu. Tapi kenyataannya hidup. Nah, inilah yang kedua. Menyalahi sebab lahiriah, tidak logis, berlawanan dengan sebab-sebab lahiriah, sebab yang nampak lahiriah itu ya. Nama istilahnya asbab dohir. Asbab dohir itu, asbab itu jamak dari sebab. Sebab-sebab dohir lahiriah. Nah, kenapa bisa hidup? Karena ada asbab lain, namanya asbab hakiki. Nah, ini yang dunia kampus, ini yang ilmu pengetahuan atau sains modern tidak bicara tentang ini. Kalau sains berbasis Islam itu membicarakan yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, gitu. Tapi kalau sains modern yang notabene yang maju barat ini hanya bicara yang nampak. Nah, asbab hakikinya itu apa wujudnya? Wujudnya adalah amal-amal agama yang dilandasi dengan iman yang betul. Amal-amal agama yang dilandasi dengan iman yang betul. Monggo dibuka surat ke-37 As-Saffat 142 sampai 144. Silakan Pak, langsung. Seratus 142 sampai 144. Surat ke-37. Betul enggak? Langsung Pak, monggo. Seratus 142. Sudah. Itu saja yang diperlukan. Maka dia dengan melahirkan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia termasuk orang yang berpikir tetapi tentang Allah, saya dia akan tetap tinggal di surga tentang dari. Kalaulah sekiranya Nabi
Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, maka dia akan ditaruh di dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Wala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tapi karena banyak bertasbih, musabbihin itu orang yang banyak bertasbih. Di situ diterjemah berzikir juga boleh. Kalau berzikir kan arti luas ya. Tasbih termasuk zikir, tapi zikir tidak hanya tasbih. Paham ya? Maksudnya begitu. Tapi kalimat aslinya letternya di situ musabbihin. Tasbihnya seperti apa? Tasbihnya seperti di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak usah dibuka, sudah biasa itu. Tasbihnya seperti itu, diulang-ulang. Itu amalannya. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kalimat ini mengandung pengucapan kalimat tauhid, tapi makomnya makom musyahadah. Makom musyahadah itu makom berkesaksian, seolah-olah dirinya itu langsung berhadapan dengan Allah. La ilaha illa anta. Kalau la ilaha illallah, Allah di pihak ketiga, la ilaha illa anta di pihak kedua. Pihak pertama kita yang bicara, pihak kedua Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kecuali Engkau. Paham ya? Makom musyahadah, berkesaksian sama Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ini asbab hakiki atau asbab ghaibiyah. Asbab hakiki karena apa? Sesungguh-sungguh sebab. Sesungguh-sungguh sebab. Asbab ghaibiyah bagaimana? Tertibnya, nizamnya itu tidak nampak. Kok iso tahu-tahu terkeluar? Tidak nampak. Kalau tertib lahiriah kan bisa diamati, ya enggak? Ini bendanya naik, oh ini saat turun, ini belok, ini menyimpang, kan bisa diamati semua. Ini ghaibiyah, tidak nampak. Tertibnya tertib ghaibiyah. Maka disebut asbab ghaibiyah. Orang bertakwa punya kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Apa hubungannya ini? Bertakwa jalan keluar, tidak nampak ini. Ada. Takwanya jalankan perintah-perintah Allah. Tapi itu tiba-tiba jadi jalan keluar. Nah, ini nizamnya, tertibnya, disiplinnya gitu ya. Aturannya itu ghaibiyah. Maka disebut asbab ghaibiyah. Disebut juga asbab hakiki karena sesungguh-sungguh sebab. Inilah penyelesaian masalah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu hanya berlaku untuk Nabi Yunus? Nabi menjawab, apakah kamu tidak membaca firman Allah, yaitu dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 87 88 itu ya, fastajabna lahu fanajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami ijabai doa Nabi Yunus, diijabai, fastajabna lahu, diijabai baginya Nabi Yunus. Kami selamatkan Nabi Yunus dari kedukaan, dari kesulitan di dalam perut ikan. Bagaimana mau keluar? Tapi Allah selamatkan, Allah keluarkan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, yang demikian itu juga berlaku bagi orang-orang beriman. Kami juga akan menyelamatkan orang-orang beriman. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa orang beriman yang mempunyai kesulitan, kemudian berdoa dengan doanya Nabi Yunus dengan penuh keyakinan, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Ini termasuk salah satu senjata orang beriman apabila punya masalah. Masalah yang menghimpit, masalah yang menurut logika tidak masuk akal, sudah pol judek, ibaratnya kepala mau pecah gitu ya.
Maka ini diantara salah satu diantara nanti senjata-senjata lainnya. Banyak berdoa dengan doanya Nabi Yunus. Sering disebut Ismul A'dham, nama Allah yang agung. Barang siapa berdoa secara umum juga, kalau diawali dengan doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, gitu ya, maka Allah akan ijabahi doanya. Jadi mengawali doa yang jangan to the point, awali dulu dengan ini diantaranya. Setelah hamdalah itu loh. Doa itu tertibnya atau adabnya memuji Allah dulu. Minimal alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad boleh. Monggo sholawatnya macam-macam bentuknya itu. Kembali lagi memuji Allah lagi boleh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Terus ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini diulang 3 kali boleh, 2 kali boleh, sekali boleh. Gitu. Diulang itu berarti penekanan, memohonnya dengan sungguh-sungguh. Nabi menjanjikan akan diijabahi. Yang diawali dengan doa dengan Ismul A'dham, ya ini yang dimaksud ini. Yang ketiga, tanpa sebab-sebab lahiriah. Ini saya ulang-ulang ini karena apalagi kita berangkat dari dunia kampus ini, untuk hal-hal yang 2-3 ini sering kita ini tidak percaya atau kita mengatakan impossible, tidak mungkin, gitu. Karena memang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu semua selalu yang sebab lahiriah, yang masuk akal. Itu masih begitu. Ajarannya memang begitu, kita terima seperti itu. Sehingga nanti mengukur kekuasaan Allah, kehebatan Allah itu dengan akal kita. Sehingga seolah-olah harus logik semua. Nah ini bahayanya. Akal ciptaan Allah yang banyak kelemahan kekurangan mau mengukur Allah zat pencipta akal yang maha sempurna gimana? Nah, gitu Mas. Tapi sering kita batas-batas sendiri. Nah, gitu ya. Harus serba masuk akal. Dan Nabi Yunus dalam perhatikan ini piye masuk akal itu, digoleki supaya masuk logik piye itu. Oh iya, soalnya ada suplai makanan, nyate daging dari dalam gitu atau gimana? Oh, oksigennya selalu bertambah atau gimana? Digolek-golek gitu. Yang ketiga ini lebih dahsyat lagi. Bukan sekedar berlawanan menyalahi sebab lahir tanpa sebab lahiriah. Jadi lebih dahsyat lagi. Allah tidak menggunakan sebab-sebab kebendaan, sebab lahiriah tidak digunakan. Langsung Allah dengan kodratnya, dengan irodatnya, dengan ketentuannya, dengan kehendaknya, dengan kuasanya. Nah, itu. Contoh yang terkenal Nabi Ibrahim. Ketika dakwah, ayahnya yang tidak setuju, masyarakatnya tidak, rajanya tidak, ringkas kata tangkap dia, ikat, bakar, ditangkap, diikat, dibakar. Malaikat penurun angin datang menawarkan perbantuan agar didatangkan angin yang besar sehingga apinya kabur. Logik enggak? Sehingga enggak terbakar. Logis kan? Nabi Ibrahim tanya, ini dari engkau apa dari Allah? Ini dari aku. Enggak, aku mau langsung dari Allah. Ini tingkat Nabi Ibrahim ya. Malaikat penurun hujan datang menawarkan mau diturunkan hujan yang deras supaya apinya mati. Logik enggak? Logis, masuk akal. Nabi Ibrahim enggak mau. Dari mau dari Allah, dari aku. Enggak, aku mau langsung dari Allah.
Maka karena Nabi Ibrahim tidak mau pakai perantara, malaikat pun ditolak. Yang angin, yang air, petugasnya yang menurunkan air, yang membawa angin pun ditolak. Maka Allah pun tidak pakai perantara, Allah langsung dengan api. Surat ke-21 Al-Anbiya ayat 69, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu. Jadilah kamu dingin. Ini dingin jadinya. Bukan mati, apinya bukan mati. Matilah api, bukan. Apinya masih menyala. Tapi sifat panasnya diambil oleh Allah, zat pencipta api. Jadi dingin. Dinginnya bukan dingin ngekas, jadi seperti di kutub kayak es, bukan, terus dengkelan, bukan. Dingin yang sejuk, menyelamatkan, bardan wasalaman. Di tengah-tengah nyala api loh itu. Tapi ala Ibrahim, hanya khususan untuk Nabi Ibrahim. Yang hari-hari Nabi Ibrahim terhadap api gimana? Ya menjauhi. Paham ya? Bukan terus gudulanan, bukan. Tapi saat kejadian ini tidak terbakar, walau satu helai rambut pun nggak terbakar. Orang kafirnya lari karena kepanasan dari api tadi. Jadi apinya memanasi orang kafir sehingga lari. Apinya sifat panasnya diambil oleh Allah, ganti sejuk. Ya, Nabi Ibrahim tenang di situ. Ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah karena umatnya mendesak untuk ditunjukkan kekuasaan Allah, minta hidangan dari langit, Nabi Isa berdoa dalam surat Al-Maidah itu, surat 14, 115 di situ ya, kurang lebih itu. Itu enggak ada melemparkan ke atas dulu baru jatuh, ada tanamannya, enggak ada semua. Itu dengan qudratullah. Itu tipe yang ketiga. Ini contoh-contoh, tapi saya tidak mau ke situ Bapak Ibu, ini contoh saja. Contoh mau apa dia menjembatani apa tadi? Ini tadi judulnya awal apa Bapak Ibu semua? Kuasa Allah di dalam Isra Mi'rajnya Nabi tadi. Paham ya? Gitu. Ini bicara keimanan berarti. Contohnya yang ketiga tadi sudah dua loh, tambah satu lagi boleh. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, senantiasa ada hidangan. Ketika ditanya, "Ana laki hada, dari mana ini mah hidangan makanan ini?" "Hada min indillah, ini dari Allah." Ali Imran 37 itu, kalau tidak salah. Ini. Jadi contoh-contoh sekian banyak. Tapi kejadian ini bukan tiap waktu, tiap hari, bukan. Yang tiap hari, tiap waktu itu asbab dohir tadi. Sehingga manusia ini mudah paham, gampang niteni, hidupnya mudah. Kalau nanti kejadiannya bolak-balik 2 dan 3 gitu ya, nanti manusia ini bingung nanti. Karena tidak masuk akal, tidak bisa diikuti. Iya gitu nanti. Paham ya? Gitu. Saya menanam padi baru 3 hari sudah panen tuh. Sudah tua semua tuh. Padahal ditinggal pikniknya seminggu. Mumet malah. Oh, ini biasanya dalam masa sekian hari kan gitu. 100 hari panen. Ini jadi hitung. Ada juga saya tanam sudah 100 hari, 200 hari, 1 tahun, kok tidak panen-panen ya? Mumet. Yang paling banyak terjadi asbab dohir, sesuai dengan sebab lahiriah, supaya manusia ini hidupnya mudah. Hanya hati-hati. Ini di situ juga berjalannya sebab lahiriah juga itu. Siapa yang menjalankan? Ya Allah juga. Nah, ini titik rawannya. Orang ahli asbab dohir nanti titik rawannya seolah-olah sebab lahiriah itu berjalan sendiri atau alam. Nah, ini kelirunya.
Jadi baik fenomena yang cara pertama, kedua, ketiga, itu pelakunya Allah. Untuk memahami dua tiga itu Allah mudah, karena aneh-aneh. Tapi untuk memahami yang pertama itu Allah, lah itu yang lembut, gak gampang. Dia Allah yang memperjalankan kamu ketika kamu di laut dan di darat. Jadi kita jalan di darat ini siapa? Ini yang jalankan Allah. Macam itu loh. Susah tuh merasakan kalau di darat yang jalankan Allah. Nyatanya sing ngangkat sikil ya aku, sing melangkah ya aku. Lah iki tandek nyatanya mandek. Aku melaku ya melaku ya. Terus no keyakinan seperti itu. Nah, gitu aja. Itu keyakinan kekafiran. Itu menolak keberadaan Allah. Itu pelakunya Allah, tanpa pertolongan Allah tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya.